Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Faqala an-nabi fil hadis, al-kalimatu tayyibu sadaqah. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji itu milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Dialah Allah Tuhan yang Maha pemberi rahmat dan nikmat kepada kita. Baik nikmat kekayaan, baik nikmat kekuatan, baik nikmat kehebatan, yang namun itu adalah pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya kita bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Man lam yasbir alal bala'i, siapa saja yang tidak mau bersabar di atas balaku, wala yashkur alal ni'mai, dan siapa saja yang tidak mau bersyukur di atas nikmatku, wala yarda bi qada'i, dan siapa saja yang tidak mau menerima di atas ketetapanku, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fala yakhruj min tahtas samai, maka keluar dari bumi ini dari Tuhan selain daripada aku. Selawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah mempertahankan agama Islam, dan kepada al dan sahabat beliau, tabi'at tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin yang mukhtabar malaikat ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim wal ikraman saya kepada ayah anda rohani kita bersama, yakni Abun selaku pimpinan dayah berserta umi sekeluarga, dan penghormatan saya kepada kepanjangan tangan Abun, yaitu menteri-menteri dan dewan guru yang telah mensukseskan acara festival Gema Ramadan tahun 2023, dan penghormatan saya kepada dewan juri yang arif lagi bijaksana, wabil khusus kepada seluruh santriwan dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah saya ingin mengajak kalian untuk meningkatkan kualitas kemurahan hati kita. Dari dasar itulah izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan satu syarat singkat yang berjudul keutamaan bersedekah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfak hartanya, orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, itu seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai terdapat 100 biji. Allah lipat gandakan. Bagi siapa Allah lipat gandakan? Bagi orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah hadirin, dulu ada namanya Habib Abdullah Al-Idrus. Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Syamsi Sumus, yang ngarang ngeratip Al-Idrus. Beliau kaya raya. Beliau itu kalau turun dari kuda naik karpet merah. Beliau setiap ada tamu yang datang dihitung anak tangganya. Ini tamu naik berapa anak tangga? Kalau tamunya ini naik 3 anak tangga, maka dipotongkan 3 ekor kambing. Kalau tamunya ini naik 5 anak tangga, maka dipotongkan 5 ekor kambing. Kalau tamunya ini naik 7 anak tangga, maka dipotongkan 7 ekor kambing. Saking kayanya, suatu waktu datang tamu, berapa anak tangga? 7 anak tangga, maka dipotongkan 7 ekor kambing. Ini tamu heran, luar biasa ini Habib. Setiap ada tamu yang datang dihitung anak tangganya.
Kalau tamunya ini naik 3 anak tangga, berarti dipotongkan 3 ekor kambing. Saya tidak pernah nemu Habib dermawan kayak begini. Akhirnya kata Habib Abdullah, kamu salah, ada yang lebih kaya dari saya. Saya mah gak ada apa-apanya, ada yang lebih kaya dari saya. Saya punya adik namanya Husain. Coba kamu lihat, dalam hatinya, waduh, kalau kakaknya aja dermawan kayak begini, gimana adiknya yang lebih kaya? Didatangin Habib Husain. Ketika didatangin, kaget dia, rumahnya gubuk. Terus datang ke situ cuma disediain apa? Kopi setengah sama roti kering setengah. Mari silahkan. Dalam hati Adamu katanya kaya, kok cuma ngasih kopi setengah sama roti kering setengah? Akhirnya beliau pulang ke Habib Abdullah. Habib beri saya. Kata Habib, adiknya Habib kaya, kok cuma ngasih kopi setengah sama roti kering setengah? Apa kata Habib Abdullah? Kamu tahu, saya punya ratusan ekor kambing. Saya cuma potong 7 kambing untuk kamu. Adik saya, harta yang dia punya pada hari itu, kopi 1 cangkir sama roti kering 1 biji. Setengah cangkir dia kasih untuk kamu, setengah untuk dia dan keluarganya. Roti kering dia bagi 2, setengah untuk kamu, setengah untuk dia dan anak-anaknya. Dia lebih kaya dari saya karena bisa memberikan harta setengahnya untuk kamu. Jadi sedekah gak harus tunggu kaya. Contoh, saya punya uang 10 juta, kalian punya uang 100, saya sedekahkan 1 juta. Kalian punya uang 100, sedekahnya 50. Kalau nominal kan saya lebih banyak, tetapi kaya dan dermawannya, kalian lebih kaya dan dermawannya. Kenapa? Saya punya uang 10 juta tapi cuma 1 juta doang. Kalian punya uang 100 tapi bisa menyedekahkan setengahnya. Jadi orang sedekah itu gak bakal susah. Enggak kita sedekah juga enggak bakal kaya kita. Justru semakin kita keluarkan, semakin kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian tahu Rabi'atul Adawiyah, suatu waktu Rabi'atul Adawiyah pernah menyedekahkan sebuah piring makanan, beliau sedekahkan pagi. Siang datang orang ngasih 8 piring untuk beliau, kata beliau, enggak, saya enggak mau. Loh, ini hadiah untuk kamu. Enggak, saya enggak mau. Maghrib orang datang ngasih 10 piring, baru beliau mau. Aneh kan? Siang datang orang ngasih 8 piring, ditolak. Ketika maghrib orang datang ngasih 10 piring, diterima. Orang-orang nanya kenapa? Kata beliau, tadi pagi saya menyedekahkan, mengeluarkan 1 piring makanan di jalan Allah. Nah siang itu yang datang 8, sedangkan Allah sudah bilang kalian ngeluar 1, Allah balas 10. Itu yang datang 8, berarti bukan dari Allah. Maghrib 10, ini berhutangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ganjaran kalian keluarkan hari ini, kalian keluarkan 1, Allah balas 10. Kalian keluarkan 2, Allah balas 20. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Semakin kalian korban, semakin kalian akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Istaqun nar walau bisyikki tamra." Bersedekahlah kamu sehingga antaramu dan neraka terbangun tameng. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, aku tidak punya uang, aku tidak punya fulus." Apa kata Nabi? Qaulun thayyibun sadaqah. Kata-kata yang baik pun sedekah. Kalau kita tidak bisa sedekah, jangan ejek orang yang menggerakkan orang lain bersedekah. Itu disebut qaulun thayyibun. Qaulun thayyibun juga berarti al-azkar. Zikir-zikir itu termasuk sedekah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin di atas, sedekahmu terbaik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim, 4 kondisi. Ini disebut sedekahmu yang terbaik. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekahmu saat engkau masih sehat. Yang kedua kata Rasulullah, sedekahmu saat engkau kekurangan. Yang ketiga, sedekahmu saat engkau sedang butuh-butuhnya dengan hartamu yang kamu sedekahkan. Yang keempat, ta'amul hina, engkau mendambakan kekayaan. Di saat 4 kondisi ini, itulah sedekahmu yang terbaik. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakah sedekah yang luar biasa. Makanya orang mati meninggal dunia, dicabut nyawanya, mau kalian lihat, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal. Lalu kemudian dia masuk dan Allah bertanya, "Kalau aku kasih kau hidup, kau mau apa?" kata Allah. Mereka menjawab, dalam Al-Qur'an diceritakan, "Laula akhatani ila ajalin qarib." Kalau kau kasih aku hidup walaupun sedikit saja, fa asadaka, aku mau bersedekah ya Allah. Kenapa orang mati itu tidak mengatakan, "Kasih aku hidup sedetik saja, aku mau berhaji dan umrah"? Tidak ada. Tapi mereka mengatakan, "Fa asadaka, aku mau bersedekah ya Allah." Mengapa orang mati itu kalau mau dihidupkan mau bersedekah?
dijawab oleh para ulama, karena haji dan umrah balasannya surga. Al-hajjul mabrur, haji mabrur, laisa lahu jaza ilal jannah, balasannya surga. Tetapi sedekah begitu mati, begitu masuk kubur langsung dapat pahalanya. Makanya kata Nabi, idza matal insan, jika manusia mati ingqata, putus amalnya. Tapi ada yang tak putus, sedekahun jariyah, sedekah yang mengalir. Belum bangkit dari kubur, belum hisab, belum pada mahsyar, belum meniti titian siratal mustaqim, pahalanya udah nampak. Itulah kehebasan sedekah dibandingkan amal yang lain. Cukup sekian dari saya. Di mana ada kekurangan dan kesalahan, tolong dimaafkan. Kata-kata motivasi, jika Allah meningkatkan hartamu, maka jangan tingkatkan gaya hidupmu, tetapi tingkatkanlah kemurahan hatimu. Pantun, jalan-jalan ke kota Mekah, jalan-jalan keliling Ka'bah. Kalau hidup mau berkah, banyak-banyak bersedekah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.